Anda kembali di Kompas Siang. Saudara, usai dicopot Presiden Prabowo, mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana ditetapkan sebagai tersangka kasus penyimpangan tata kelola program makan bergizi gratis. Mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana keluar dari Kejaksaan Agung Rabu malam. Dengan mengenakan rompi tahanan Kejaksaan Agung, Dadan digiring menuju mobil tahanan. Selain Dadan Hindayana, Kejaksaan Agung juga menahan 2 wakil kepala BGN, Lodewijk Pusung dan Sony Sonjaya. Sebelum menjadi tersangka, ketiganya baru saja dicopot Presiden Prabowo dari jabatan sebagai petinggi BGN pada Selasa malam. Kejagung menyebut ketiganya ditetapkan tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola dan penyimpangan makan bergizi gratis. Menurut Kejagung, MBG harusnya dikelola yayasan pada tiap sekolah. Namun, banyak yayasan yang ditunjuk menjadi mitra dan digunakan untuk sarana kejahatan terafiliasi dengan pejabat BGN. Bahwa program MBG tersebut seharusnya dikelola oleh yayasan-yayasan pada setiap sekolah. Namun pada faktanya, yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG merupakan yayasan yang dijadikan sarana untuk kejahatan dan terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG. Namun tetap ditunjuk dengan cara dilakukan pengaturan verifikasi pada portal mitra BGN dengan adanya atensi dari tersangka. Dan yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah ya, setiap hari, dan yayasan-yayasan tersebut terafiliasi diantara yang dimiliki oleh saudara DH, saudara SS, dan saudara LP. Sebelumnya Kejagung juga telah menggeledah kantor BGN di Jakarta. Kini Dadan, Lodewijk dan Sony ditahan di rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari pertama untuk pemeriksaan lanjutan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, pemeriksaan lanjutan terhadap 3 ex-petinggi BGN dijadwalkan Kejaksaan Agung hari ini. Lebih lengkap kita akan tanyakan pada jurnalis Kompas TV Eril Nata dan juga juru kamera Jamzari di Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat siang Eril, jadi apakah sudah ada konfirmasi pemeriksaan lanjutan terhadap Dadan, Lodewijk dan juga Sony Sonjaya hari ini? Langkah lanjutan Kejagung yang dimana setelah melakukan penetapan terhadap 3 tersangka yakni dari mantan kepala BGN lalu juga dan 2 mantan wakil kepala BGN adalah pemeriksaan lanjutan mendalam yang dilakukan terhadap 3 tersangka ini. Selain itu juga nantinya akan ada pendalaman kembali pemeriksaan pada saksi. Namun tentu hal inilah yang nantinya kita akan tunggu terkait pemeriksaan ini. Apakah akan dilakukan hari ini atau dilakukan di lain waktu. Namun tentu saja informasi yang kami terima, langkah ini akan dilakukan setelah dari penetapan yang dimana sudah dilakukan penahanan selama 20 hari. Jika kita mengetahui bahwa sebelumnya 3 tersangka ini telah ditetapkan oleh Kejagung, yang dimana dalam hal ini juga ditetapkan sebagai dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG pada Badan Gizi Nasional periode 2025 hingga 2026, yang dimana dalam hal ini juga Kejagung telah menetapkan dari 2 alat bukti yang dimana sudah ditemukan mulai dari bukti dokumentasi, kemudian juga bukti dari alat elektronik seperti handphone. Lalu kemudian juga dalam hal ini juga bahwa modus operandi atau modus yang dilakukan dari tersangka ini mulai dari menunjuk yayasan yang terafiliasi dengan para tersangka dengan mitra satuan SPPG, kemudian juga ada pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai kebutuhan, dan terakhir adalah markup dengan pengadaan barang, yang dimana dalam hal ini ada beberapa aset dan barang yang dilakukan terhadap 3 tersangka, mulai dari motor listrik dengan nilai kurang lebih 1 triliun, lalu kemudian ada 32.000 pasang sepatu, 31.000 tablet, dan juga lebih dari 5.000 unit televisi berukuran 75 inci. Dan selain itu juga bahwa memang sebelumnya dari Kejaksaan Agung telah melakukan penggeledahan mulai dari kantor BGN hingga rumah para tersangka, mulai dari rumah mantan kepala BGN, lalu juga rumah dari 2 mantan wakil kepala BGN. Selain itu juga nantinya ini akan dilakukan pemeriksaan lebih mendalam oleh Kejagung untuk mendapatkan bukti-bukti lainnya dalam pengumpulan berkas ke depan. Vidi. Baik, Nata, tadi Anda, Eril,
Tadi Anda menyebutkan bahwa sudah dilakukan penggeledahan di sejumlah tempat, di kantor BGN, termasuk di rumah dari para tersangka. Apa yang dikumpulkan oleh Kejaksaan Agung, bukti apa yang didapatkan dari sana atau disita dari sana, Eril? Bukti-bukti yang dikumpulkan ini adalah sebagai juga penetapan terhadap 3 tersangka. Di antaranya adalah mulai dari barang bukti elektronik, kemudian juga ada handphone, yang dimana ini juga didalami oleh Kejagung. Selain itu juga bahwa Kejagung melihat adanya markup ataupun pengadaan barang yang tidak sesuai, mulai dari motor listrik yang dimana ini sebanyak lebih dari 21.000 dengan nilai kurang lebih sebesar 1 triliun rupiah. Kemudian juga ada 32.000 pasang sepatu dan 31.000 unit tablet hingga lebih dari 5.000 unit televisi berukuran 75 inci. Hal inilah yang akan didalami oleh Kejagung dan tentu saja ini akan diperdalam oleh Kejagung untuk pemeriksaan lebih lengkapnya dan juga pengumpulan berkas dalam 20 hari ke depan. Vidi. Baik, pemeriksaan para tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis akan dilakukan hari ini rencananya di Kejaksaan Agung. Terima kasih Eril Nata untuk laporan Anda. Saudara, suasana hari kedua di kantor Badan Gizi Nasional usai digeledah berjalan normal. Aktivitas pegawai BGN kembali berjalan seperti biasa. Berbeda dari biasanya sebelum penggeledahan, para jurnalis biasanya diperkenankan masuk ke lobi kantor BGN. Namun, sebaliknya, setelah penggeledahan selesai, pintu gerbang kantor BGN tetap tertutup rapat. Dari pantauan jurnalis Kompas TV di lapangan, aktivitas pegawai BGN berjalan normal. Menurut juru bicara BGN, Hannibal Wijayanta, dalam keterangan tertulisnya, tidak ada kegiatan konvers sampai menunggu Kepala BGN Nanik SD yang dilantik. Presiden Prabowo Subianto mencopot Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Dadan digantikan wakilnya Nanik Esdeyang. Pengumuman susunan baru kepemimpinan di Badan Gizi Nasional diumumkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Istana membeberkan adanya catatan serius terkait ketidakdisiplinan dalam menjalankan SOP, tata kelola organisasi, hingga kegagalan dalam menjaga kualitas standar makanan. Membenahi hal tersebut, Presiden memutuskan melakukan perombakan total di pucuk pimpinan BGN. Saudara, kita akan menuju ke kantor Badan Gizi Nasional. Sudah bersiap jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda dan juru kamera Yohan Bagja. Selamat siang Rizka. Jadi aktivitas di kantor Badan Gizi Nasional sudah normal atau masih ada penggeledahan yang dilakukan oleh Kejagung untuk menelusuri kasus ini? Atau seperti apa saat ini, Fedriska? Sudah tidak ada, Vidi dan juga saudara, penggeledahan sudah selesai dilakukan pada hari kemarin ketika Kejaksaan Agung ini menahan ketiga pimpinan ataupun mantan pimpinan Badan Gizi Nasional. Juru kamera saya, Yohan Bagja, akan menunjukkan kepada Anda, Vidi dan juga saudara, bagaimana suasana kantor BGN pada saat ini, yang mana kemarin ketika penggeledahan dilakukan memang ada pengamanan yang cukup ketat begitu yang dilakukan oleh TNI ketika Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor BGN di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat. Namun kalau misalkan untuk siang ini pengamanan hanya dilakukan oleh pengamanan dalam dari gedung kantor Badan Gizi Nasional, namun hanya saja memang ini suasananya agak berbeda dengan hari-hari biasanya, Vidi dan juga saudara, di mana biasanya ini kantor BGN ini terbuka untuk publik gitu, untuk wartawan begitu ya. Namun pada siang hari ini pengamanan cukup ketat, pihak-pihak eksternal yang akan masuk ke gedung BGN ini diperiksa lebih ketat begitu ya, karena memang ini juga untuk menjaga steril di kawasan ataupun di lingkungan kantor Badan Gizi Nasional. Kalau kita melihat kemarin ketika Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan, Vidi dan juga saudara, banyak juga di antara pegawai dari Badan Gizi Nasional ini tidak diperkenankan masuk ke dalam wilayah
kantor BGN. Mereka menunggu saja di depan gedung kantor BGN, namun kalau misalkan untuk hari ini mereka sudah bisa masuk kembali, sudah dapat beraktivitas kembali, dan sudah dapat berkantor. Nah, tadi saya juga sempat meminta konfirmasi kepada juru bicara Badan Gizi Nasional. Mereka mengatakan untuk hari ini tidak ada agenda konferensi pers ataupun agenda-agenda lainnya, hanya saja ada agenda rapat-rapat internal yang dilakukan oleh ketiga pimpinan baru Badan Gizi Nasional. Di mana kalau misalkan kita juga mereview sedikit kasus ini, Vidi dan juga saudara, Kejaksaan Agung ini mengatakan bahwa membuka kans begitu terkait dengan dugaan adanya tersangka baru atau tidak, karena hingga saat ini Kejaksaan Agung juga masih melakukan pendalaman terkait dengan kasus ini, masih menghitung berapa sebetulnya jumlah kerugian negara, berapa insentif yang diraup oleh ketiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional ini melalui yayasan-yayasan yang terafiliasi dengan mereka. Ini masih dihitung oleh Kejaksaan Agung. Tapi kalau misalkan kita merujuk pada pernyataan Direktur Penyidikan Jampitsus pada hari kemarin, sebetulnya ada 3 garis besar begitu ya terkait dengan dugaan korupsi tata kelola MBG, yang mana adalah pertama terkait dengan markup pengadaan kendaraan listrik, sepatu, tablet hingga TV di lingkungan Badan Gizi Nasional. Kemudian yang kedua adalah modus korupsi yang menyasar anggaran jumbo dari program MBG ini mencapai 85,27 triliun pada tahun 2025 dan 258 triliun pada tahun 2026. Dan kemudian yang ketiga adalah program yang seharusnya dikelola oleh yayasan-yayasan yang dikerjakan sebagai mitra dari Badan Gizi Nasional ini justru melakukan penyalahgunaan, ataupun ketiga pimpinan BGN ini melakukan penyalahgunaan intervensi terkait dengan bagaimana mereka mengatur modus-modus yang mereka lakukan, sehingga dugaannya ketiganya mendapatkan insentif sebanyak miliaran per harinya, sehingga berapa jumlah total kerugian negara terkait dengan dugaan korupsi tata kelola makan bergizi gratis ini masih dihitung oleh Kejaksaan Agung hingga saat ini, dan kita juga akan menanti keterangan resmi dari pimpinan baru Badan Gizi Nasional, yang mana informasinya mereka belum akan menyampaikan keterangan resmi apabila memang ketiganya ini masih belum dilantik secara resmi. Vidi. Baik, singkat saja, jadi sudah ada informasi kapan mereka akan dilantik, Fedriska? Ya, Vidi, tadi kami juga sudah mencoba begitu ya mengontak pimpinan baru ataupun kepala BGN yang baru, Nanik S. Deyang, yang mana mereka mengatakan belum ada informasi terkait dengan hal itu. Tapi mereka baru akan menggelar konferensi pers ketika ketiganya ini sudah dilantik dan juga baru bisa memberikan keterangan resmi terkait dengan bagaimana transisi dari kepemimpinan yang lama ke pemimpinan yang baru untuk agar program makan bergizi gratis ini dapat berjalan dengan sebagaimana semestinya, Vidi. Baik, kita menunggu langkah apa yang akan dilakukan oleh Badan Gizi Nasional untuk memperbaiki tata kelola program makan bergizi gratis sehingga para penerima manfaat bisa mendapatkan gizi atau yang lebih berkualitas. Terima kasih Fedriska Ananda untuk laporan Anda dari kantor Badan Gizi Nasional. Saudara, usai jeda akan ada informasi Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS, Silmi Karim ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait operasi tangkap tangan di kantor imigrasi Jakarta Barat.